Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Pintar Elektronika. Kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membaca sebuah resistor yang memiliki kode warna atau gelang warna di bagian bodinya. Contohnya seperti resistor seperti ini. Nah, biasanya resistor seperti ini memiliki berbagai macam warna. Ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang, maupun ada yang 6 gelang. Untuk video kali ini saya hanya membahas cara membaca resistor yang memiliki 4 gelang dan 5 gelang. Oke, kita langsung saja. Setiap warna di badan resistor sebenarnya memiliki nilainya masing-masing. Kalau bisa, tabel yang sederhana ini kalian hafalkan agar lebih mudah dan lebih cepat dalam kita membaca sebuah resistor yang memiliki gelang warna. Nah, di sini kenapa hanya emas dan perak yang memiliki nilainya dalam persen? Karena warna emas dan perak biasanya digunakan untuk toleransi sebuah resistor. Misalkan sebuah resistor memiliki 4 gelang, kita bisa membacanya dari rumus berikut. Gelang 1 dan gelang 2 kita sebut sebagai angka. Kemudian gelang ketiga kita sebut sebagai pengalih. Dan gelang keempat kita sebut toleransi. Jadi ini rumus dasarnya. Tapi permasalahannya, bagaimana kita bisa menentukan urutan gelang 1 sama gelang keempat? Atau gelang 1 dan gelang terakhir? Cara membacanya yang benar sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebenarnya ada caranya. Yang pertama, kita cari gelang yang berwarna emas atau perak. Karena tadi saya sudah sampaikan, gelang berwarna emas atau perak biasanya digunakan untuk toleransi. Dan gelang toleransi biasanya urutannya ada di akhir. Nah, kalau dari warna gelang berikut, yang tepat cara membacanya adalah yang sebelah kanan. Lalu bagaimana kalau misalkan di resistor tersebut kita tidak melihat gelang berwarna emas ataupun perak? Nah, kita masuk ke cara nomor 2. Oke, misalkan ini ada sebuah resistor, dia memiliki 5 gelang. Kita lihat jarak antar gelang. Gelang 1, 2, 3, dan 4 biasanya sama jaraknya. Kita lihat ini jaraknya. Sedangkan gelang terakhir biasanya jaraknya lebih jauh. Berarti bisa kita simpulkan, gelang yang paling kiri kita sebut sebagai urutan nomor 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk yang 5 gelang ini, rumusnya sedikit berbeda. Karena untuk gelang 1, 2, dan 3 kita sebut sebagai angka, gelang keempat kita sebut sebagai pengalih, dan gelang kelima kita sebut sebagai toleransi. Ada permasalahan lagi di sini. Permasalahan adalah kenapa gelang toleransi berwarna coklat? Sedangkan di tabel pertama yang saya tampilkan tadi tidak ada yang berwarna coklat. Oke, sebenarnya tabel yang pertama tadi saya hanya menampilkan tabel sederhananya saja. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa melihat tabel warna resistor seperti berikut. Jadi sebenarnya untuk toleransi bukan hanya emas dan perak, tetapi ada warna lainnya. Contohnya coklat 1%, merah 2%, hijau 0,5%, biru 0,25%, ungu 0,1%, dan abu-abu 0,05%. Nah, tapi biasanya warna-warna toleransi yang saya sebutkan tadi itu jarang digunakan. Lebih sering digunakan adalah warna emas dan perak. Oke, misalkan kita hitung sebuah resistor yang memiliki 4 gelang. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan berarti urutan gelang yang paling kanan karena di warna emas itu adalah toleransi. Jadi kita membaca dari kiri, warnanya adalah coklat, hitam, merah, dan emas. Untuk
membaca resistor ini, kita bisa menggunakan tampilan sederhana. Gelang pertama berwarna coklat berarti nilainya adalah 1. Gelang kedua berwarna hitam, nilainya adalah 0. Gelang ketiga merupakan pengali, atau saya menangkap ini jumlah 0 ya. Sekarang kita lihat, gelang ketiga berwarna merah. Merah di dalam tabel ada 2. Berarti bisa kita tuliskan jumlah 0 untuk gelang ketiga adalah 2. Dan gelang keempat karena emas, berarti kita tuliskan plus minus 5%. Dari data ini bisa kita konversi nilainya menjadi 1000 ohm plus minus 5%, atau sama dengan 1 kilo ohm plus minus 5%. Contoh selanjutnya, kita akan membaca nilai resistor yang memiliki 5 gelang. Kita ingat-ingat lagi, untuk yang 5 gelang berarti gelang 1, 2, dan 3 adalah angkanya, gelang keempat adalah pengalinya, gelang kelima adalah toleransinya. Nah, di sini kita menggunakan tabel yang banyak, yang kompleks karena ternyata toleransinya berwarna coklat. Ya. Oke, mari kita hitung. Untuk gelang pertama berwarna coklat, nilainya adalah 1. Gelang kedua berwarna coklat juga, berarti nilainya adalah 1. Untuk gelang ketiga, warnanya adalah hitam. Hitam bernilai 0, berarti kita tuliskan 0. Sedangkan untuk gelang keempat berwarna coklat lagi. Nah, di sini gelang keempat berfungsi sebagai pengali atau jumlah 0 ya. Karena coklat bernilai 1, berarti jumlah 0-nya juga ada 1. Kita tuliskan 0-nya 1. Dan untuk gelang kelima berfungsi sebagai toleransi, nilainya adalah 1%. Berarti nilai dari resistor yang 5 gelang ini adalah 1100 ohm plus minus 1%, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1K1 ohm plus minus 1%. Nah, agar lebih mengerti lagi, contoh selanjutnya. Misalkan ada sebuah resistor yang memiliki warna merah, 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 emas, berarti ini ada 4 gelang. Nah, langsung saja, untuk berwarna merah, gelang pertama nilainya adalah 2. Gelang kedua berwarna merah, nilainya adalah 2. Gelang ketiga berwarna merah, nilainya 2. Karena di sini gelang ketiga berfungsi sebagai pengali atau jumlah 0, berarti kita tuliskan jumlah 0-nya 2. Dan gelang keempat berwarna emas, berarti plus minus 5%. Kita konversikan menjadi 2200 ohm plus minus 5%, sama dengan 2K2 ohm plus minus 5%. Oke, bagaimana? Mudah bukan dalam membacanya? Nah, selanjutnya, sebenarnya apa sih toleransi dari sebuah resistor ini? Kenapa selalu ada toleransi di belakangnya? Toleransi resistor merupakan rentang perubahan nilai hambatan dari nilai yang tercantum pada bodi resistor tersebut. Jadi, ketika sebuah resistor diukur menggunakan alat ukur, hasilnya akan sedikit berbeda dengan perhitungan teori. Asalkan hasil tersebut masih dalam rentang toleransinya, maka resistor tersebut bisa dianggap sebagai baik. Tetapi kalau di luar dari rentang toleransinya, maka resistor tersebut bisa dibilang buruk atau sudah rusak. Oke, biar lebih gampangnya, saya berikan contohnya seperti berikut. Misalkan sebuah resistor yang memiliki warna coklat, hitam, merah, emas, berarti bernilai 1K plus minus 5% ohm. Nah, di sini
plus minus 5% ohm. Berarti secara teori resistor ini seharusnya memiliki rentang dari 950 ohm sampai 1050 ohm. Berarti ketika diukur seharusnya tidak kurang atau lebih dari hasil ini. Nah, misalkan ketika resistor ini kita ukur menggunakan multimeter atau ohmmeter, kita mendapatkan hasil sebesar 990 ohm. Nah, beda kan sama perhitungan secara teori kita 1 kilo. Tapi ingat, di sini toleransinya di 5%. Berarti masih dalam rentang ini. Nah, bisa disimpulkan kalau hasil pengukuran sebesar 990 ohm, berarti resistor ini masih kita sebut sebagai resistor yang baik. Selanjutnya, kalau misalkan kita mengukur resistor kedua, ternyata setelah diukur kita mendapatkan hasilnya sebesar 1100 ohm. 1100 ohm ini sudah melebihi dari batas maksimum resistor ini karena batasnya hanya 5%. Jadi kalau misalkan sebuah resistor ketika diukur secara real menggunakan multimeter atau ohmmeter melebihi teori kita karena dia sudah di atas 1050, berarti kita pastikan resistor ini jelek atau rusak. Nah, itulah fungsi dari toleransi. Jadi kita simpulkan semakin kecil toleransi sebuah resistor, berarti tingkat kesalahannya semakin kecil juga, yang otomatis membuat resistor itu semakin baik. Sampai sini pembahasan kita. Selamat belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya.